11 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Pada hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama satu rekan saya di SD Negeri 36 Talang Ubi, yaitu Ibu Rika Ria yang sekarang mengajar di kelas 4. Baiklah Ibu Rika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu Rika? Alhamdulillah, kabar baik. Ibu Dia, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya juga baik Bu. Jadi Ibu Rika, hari ini kita mau melakukan percakapan pra-observasi ya Bu, sekitar 10-15 menitan. Kita hari ini kan mau melakukan percakapan pra-observasinya sebagai persiapan awal untuk Ibu sebelum melakukan pembelajaran di dalam kelas, supaya nanti Ibu lebih siap lagi. Sebenarnya apa sih tujuan supervisi itu? Tujuannya ini Bu, untuk kita mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Ada beberapa pertanyaan Bu yang mau saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, saya mau tahu apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai. Jadi berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah saya buat, saya punya 3 tujuan pembelajaran yang akan menjadi capaian untuk anak-anak. Yang pertama, nanti setelah peserta didik menonton video, peserta didik akan mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan benar-benar. Kedua, setelah peserta didik menonton video, peserta didik akan mampu menganalisa kebutuhan berdasarkan kepentingannya. Yang ketiga, melalui diskusi dan presentasi, peserta didik akan mampu menganalisis jenis kebutuhan menurut kepentingannya. Oke, jadi berdasarkan rencana pembelajaran yang sudah Ibu buat, ada 3 tujuan pembelajaran yang nantinya akan Ibu capai ya, atau Ibu capai dalam pembelajaran tersebut. Kalau saya boleh tahu nih, materinya tentang apa Bu? Materinya itu tentang kebutuhan. Oke, tentang kebutuhan. Kalau kita bicara kebutuhan berarti itu masuk dalam pelajaran IPAS ya Bu ya. Kemudian Ibu, saya mau bertanya lagi, untuk area pengembangan ya Bu, Ibu akan melakukan pengembangan seperti apa nih ke murid-murid Ibu? Ya, jadi untuk area pengembangan saya akan mengembangkan area pengetahuan murid tentang apa itu kebutuhan atau keinginan, dan akan meningkatkan kolaborasi antar sesama murid dalam kegiatan diskusi dan presentasi. Baiklah Ibu Rika, jadi area yang mau Ibu kembangkan tuh ada 2. Kalau saya lihat ini ada pengetahuan tentang kebutuhan dan keinginan ya Bu, serta ada area keterampilan yang mau Ibu kembangkan nanti dalam kegiatan berdiskusi dan presentasi. Kemudian saya mau tahu nih, apa area yang Ibu kembangkan untuk diri Ibu sendiri? Jadi area yang ingin saya kembangkan secara pribadi yaitu bagaimana saya akan membuat suasana kelas itu menjadi lebih interaktif dan menarik, serta saya ingin menambah pengetahuan saya tentang berbagai model serta metode pembelajaran. Oke Bu, jadi Ibu terkait ini mau mengembangkan bagaimana sih caranya pembelajaran itu lebih interaktif lagi, jadi ada timbal balik seperti itu ya Bu ya, dan Ibu pengen tahu nih tentang model-model pembelajaran ya. Oke, baiklah Bu, terkait metode dan model pembelajaran yang Ibu sebutkan tadi, saya mau tahu apa model dan metode pembelajaran yang Ibu gunakan. Jadi dalam rancangan pembelajaran yang saya pakai ini, saya menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Learning Based learning ya Bu ya. dan menggunakan metode pembelajaran ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan untuk anak-anak. Oke Ibu, jadi model pembelajarannya nanti PBL atau Problem Based Learning. Jadi Ibu sudah bikinkan alur-alur sintaksnya seperti itu Bu ya. Nanti juga metodenya yang digunakan adalah ceramah, Ibu menyampaikan pembelajaran materi seperti itu. Kemudian ada diskusi kelompok dan tanya jawab. Nanti juga ada penugasan untuk mengetahui ya Bu ya, seberapa anak tersebut memahami. Oke, terima kasih Ibu.
Baik Ibu ya, kalau begitu bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Nah, jadi media yang akan saya pakai dalam pembelajaran ini adalah saya bisa pakai buku teks yang kami pakai sehari-hari untuk belajar. Iya. Ada gambar-gambar tentang kebutuhan dan keinginan, serta ada lembar kerja. Ada juga PowerPoint yang akan saya tampilkan. Ya, baiklah Ibu. Sudah banyak sekali yang Ibu persiapkan ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih, rancangan pembelajaran yang sudah Ibu siapkan tadi, strategi pembelajarannya seperti apa? Oke, jadi strategi yang akan saya gunakan di sini adalah tentang diferensiasi. Berdasarkan kesiapan murid ya, saya akan membentuk kelompok berdasarkan pengetahuan awal murid. Terus diferensiasi di sini lebih menekankan pada diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Oke, jadi Ibu lebih menekankan pada diferensiasi konten dan juga diferensiasi proses. Alurnya tadi, strateginya dari pembukaan apa saja nih yang nanti Ibu lakukan? Di rancangan pembelajaran saya, kegiatan pendahuluannya itu yang pertama ada kegiatan salam yang menyapa siswa, menanyakan kabar, persepsi, menyebutkan tujuan pembelajaran juga bisa. Ada ice breaking Ya Bu ya, kemudian jangan lupa nanti saya tambahkan untuk doa ya. Kalau di kegiatan intinya seperti apa Bu? Di kegiatan inti nanti kita akan siapkan video untuk anak saksikan. Terus ada kegiatan bagi kelompok, ada lagi kegiatan bagi KPD. Selanjutnya diskusi anak, lanjut ke presentasi anak setiap kelompok. Kalau kegiatan penutupnya nanti seperti apa? Kalau kegiatan penutup nanti ada kesimpulan materinya, ada evaluasinya, ada refleksi kegiatan pembelajaran, dan ada salam dan doa. Jadi dari strategi dan media ya sudah Ibu persiapkan dengan baik. Nanti sekarang saya mau tahu nih, kira-kira bakalan ada kendala atau kekhawatiran tidak yang nanti Ibu rasakan? Jadi tantangan yang mungkin akan saya rasakan nanti bagaimana menumbuhkan minat anak-anak untuk merasa nyaman di dalam kelas saya dan merasa menyenangkan dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Terus ada lagi mungkin kendalanya ketika saya punya pasang alat-alat yang mungkin nanti akan saya gunakan sebagai media pembelajaran saya. Kalau begitu persiapan Ibu nih apa yang Ibu lakukan kira-kira untuk mengatasi kendala tadi dan kekhawatiran itu? Jadi untuk mengatasi kendala yang mungkin terjadi nantinya ya, saya akan membuat modul ajar yang di dalamnya itu sudah saya persiapkan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang mungkin bisa membangkitkan gairah anak untuk belajar. Dan saya juga di sini yang menyenangkan mungkin supaya lebih hidup gitu Bu ya. Dan untuk kendala kedua mungkin saya perlu rekan saya untuk bisa membantu menyiapkan alat-alat yang akan saya buat sebagai media. Oke, berarti Ibu sudah mempersiapkan nih dengan baik sekali proses pembelajaran yang nanti akan Ibu lakukan ya. Kapan nih pembelajaran ini akan Ibu lakukan? Nanti kegiatan pembelajaran ini kan saya lakukan mungkin di kelas di kelas saya ya pada hari Senin ya Bu, di tanggal kita lihat kita lihat dulu Bu ya. 8 ya. Dari tanggal 8 ya Bu ya. Oke, jam keberapa itu Bu? Jam pertama. Jadi sekitar pukul 12.30 ya. Baik Ibu, semoga kegiatannya nanti lancar, kemudian anak-anak antusias nih dalam proses pembelajaran. Setelah ini Bu, nanti kita akan ada kegiatan pasca observasi ya Bu. Ibu Rika santai saja, tidak perlu tegang. Sekarang saya mau tahu
apa nih yang Ibu Rika dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Nah, saya lebih mendapat gambaran bagaimana proses pembelajaran yang akan saya lakukan nantinya. Saya juga berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Iya, insya Allah ya Bu. Terima kasih Ibu Rika atas waktunya. Nanti kita jumpa lagi di hari Senin ya Bu di kelas 4B. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Semangat. Allahu Akbar. Oke. Alhamdulillah anak-anak Ibu sehat semua ya. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah, lebih dahulu kita akan membaca doa. Zilki boleh pimpin kawan-kawannya untuk berdoa ke depan. Mari teman-teman kita membaca doa dimulai. Silakan duduk kembali. Oke, tadi kita sudah doa ya. Oke, Ibu. 1, 2, 3. Lihat kiri ke kanan. Siapa yang tidak hadir? Ya, hadir semua ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah. Bagaimana hari ini perasaannya? Ibu mau tanyakan. Senang. Yang satu emoji apa? Emoji sedih. Anak-anak boleh pilih salah satu emoji yang mewakili perasaan anak-anak sekarang. Ya. Oke, yang pertama emoji bahagia, emoji senang. Silakan angkat tangan yang hati dan perasaannya bahagia pagi ini. Oke, baiklah anak-anak, sekarang boleh keluarkan perlengkapan belajarnya. Siswa, kira-kira kalian punya kebutuhan tidak untuk belajar? Punya apa kira-kira? Dari sini dulu ya. Apa? Perlu buku ya. Apalagi? Pena, tip lista, dan lain sebagainya. Sini sama kebutuhannya? Seperti itu. Sini juga sama ya. Iya, kebutuhannya ada pena, mistar, dan lain sebagainya. Terus anak-anak, adakah keinginan? Ada. Apa keinginannya? Zaki? Liburan ke luar negeri. Ya, bagus sekali. Tampak ini? Pengen apa, Azahira? Pengen jalan keluar kota. Ya boleh, karena ini keinginan. Sebelah sini? Pengen beli sepeda listrik. Iya, jadi tadi ada keinginan. Terus yang pertama tadi ada kebutuhan. Kira-kira yang harus kita penuhi terlebih dahulu atau yang penting untuk kita itu apa? Kebutuhan. Iya, ya. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah aku dan kebutuhanku, mis kebutuhan berdasarkan kepentingannya. Iya, itu materi yang akan kita pelajari hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita capai adalah, nah, udah, silakan Zaki dibacakan. Tujuan pembelajaran. Ice breaking, sebelum mulai pembelajaran kita langsung ke ice breaking dulu. Oke, 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, semangat ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita masuk ke inti materi pembelajaran kita, yaitu Ibu sudah menyiapkan 2 video ya.
Yang pertama adalah apa yang kita bahas tadi tentang kebutuhan dan keinginan. Silakan simak video yang ada. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang perbedaan keinginan. Oke, tadi sudah menonton video tentang perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kira-kira apa yang kalian dapat dari menonton video perbedaan antara keinginan dan kebutuhan? Ya, Az-Zahira. Saya melihat bahwa kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Iya, betul sekali bahwa kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Ya, betul sekali. Bahwa kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Kalau kebutuhan itu mendesak, kalau keinginan itu ya sesuatu harapan. Ada lagi apa yang kalian dapat dari video? Derby? Ya, Rumana? Kebutuhan harus dipenuhi. Betul tidak? Betul. Menonton video kita ya. Kira-kira tadi dari video pertama, sekarang video kedua, apa yang didapat dari video kedua? Ingin menjawab? Ya, silakan dapat. Bahwa kebutuhan terbagi menjadi 3. Bahwa kebutuhan terbagi menjadi 3. Benar? Baju, Baju, ya, betul. Apalagi? makanan, Makanan, bisa. Apalagi? rumah. Rumah. Iya, itu adalah jenis kebutuhan primer. Sekarang kelompok ini, yang kira-kira menjadi kebutuhan sekunder kalian itu apa? Ada yang bisa jawab? Silky? Alat Alat elektronik. Seperti apa contohnya? Laptop. Terus? HP. Istilahnya kebutuhan tersier yang kalian perlu. Villa, iya. Jadi istilahnya kalau kebutuhan tersier itu tidak terpenuhi itu adalah berupa keinginan. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah menyajikan, Ibu sudah menyajikan 2 video dan sepertinya anak-anak sudah mulai memahami materinya. Sekarang berdiri dulu, kita ice breaking terlebih dahulu. Oke. Boleh berdiri. Tepuk fokus. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sekarang kita akan membagi kelompok, ya. Ibu akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok ya. Ibu punya LKPD yang nanti akan kalian kerjakan. Ibu punya 3 LKPD. Di sini ada tugas yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Waktunya Ibu kasih 15 menit. Jadi ketika mengerjakan dikerjakan benar-benar. 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Perintahnya di situ belum ada nama ya. Silakan tulis nama anggota setiap kelompok. Tulis nama, ya, di atasnya. Ya. Ya, nama di sana juga dikasih tanggal. Di lembar kerjanya dikasih tanggal. Misalnya ada kesulitan, boleh ditanyakan sama ibu. Yang ada kesulitan, kebingungan, boleh bertanya dengan ibu ya. Oke, silakan. Bisa? Ya, kerja semua. Gimana? Waktunya 15 menit ya, dibaca dulu. Waktunya kelompok, hasil kerja kelompok kalian ke depan. Oke, sebelum kita
mulai mempresentasikan hasil kerja kelompok, kita ice breaking dulu. Seperti yang tidak. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Oke. Yang tidak mendesak. 2. Makanan adalah sebuah kebutuhan. 3. Menonton konser Warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Bagus sekali ya jawabannya. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 1. Hebat sekali. Sudah rapi sekali pekerjaannya. Oke, boleh jempol kiri, jempol kanannya. Oke, 1 kiri, jempol kanan, 2 jempol. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Sekarang lanjutkan ke kelompok kedua. Silakan maju ke depan. Reaksi dari teman-teman dari kelompok 3 dan kelompok 1. Semuanya sudah maju, kita plus semua untuk semuanya. Untuk kelompok 1, 2, dan 3. Sekali lagi. Presentasi anak-anak sekalian dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah sangat bagus sekali. Ya. Oke, silakan duduk kembali ke versi. Apa saja? Primer. Tersier. Masih ingatkah contoh-contohnya? Masih. Iya. Kalau yang primer kelompok ini kita bagi ya. Kelompok ini kalau yang primer. Contohnya, iya, makanan, rumah, hebat, pakaian, betul sekali anak-anakku. Sekarang bagian kelompok sekunder, contoh barang sekunder. Televisi, pinter. HP, laptop, pinter. Zira? Mesin cuci, hebat sekali kelompok 2. Selanjutnya bagian dari kelompok 3, jenis contoh dari tersier. Mobil mewah, bagus. Perhiasan mahal, ini sepatu mahal dan lain sebagainya. Ya. Oke. Itu adalah rangkuman atau ringkasan sekilas tentang materi yang kita sampaikan pada hari ini. Oke. Selanjutnya boleh salah satu anak yang mau maju ke depan menyimpulkan. Zaki boleh bantu Ibu. Yang saya dapatkan hari ini. Yang saya dapatkan hari ini, Kebutuhan terbagi jadi 3. kebutuhan terjadi menjadi 3. Terbagi. Ada apa saja tadi kita belajar? Primer, sekunder, dan tersier. Zaki, betul sekali. Silakan tepuk tangan lagi untuk Zaki. Terima kasih Zaki sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya. Setelah Ibu perhatikan tadi sepertinya anak-anak sudah memahami betul materi yang Ibu sampaikan hari ini dan kita pelajari. Maka dari itu Ibu punya evaluasi, punya tugas untuk individu ya, asesmen formatifnya. Ini tuh kalau tadi tugasnya kelompok, kalau ini tugasnya individu ya, sendiri. Semuanya? Nih, Ibu ambil ya. Tadi evaluasinya sudah kita kerjakan, menandakan bahwa pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, kalau tadi di awal Ibu tanya perasaan kalian bagaimana sebelum mengikuti pembelajaran, sekarang Ibu juga punya cerminan apa? Yang pertama, mantap, bisa, mengerti ya. Kalau yang kedua kira-kira apa dia lagi apa? Bingung, tambah bingung tadinya sebelum belajar. Bahagia pas sudah belajar kok bingung. Ah, kira-kira hari ini emoji yang mana yang kalian pilih? Kalau emoji bahas yang mantap coba angkat tangan. Iya, alhamdulillah. Artinya hari ini pembelajaran yang kita pelajari sudah kita pahami. Bagaimana? Sudah dicerna. Oke, pinter, bisa. Lanjut. Ima apa kira-kira? Materinya menyenangkan. Terus sekarang materinya sudah paham semua kan?
Sudah, alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat ya. Oke, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, tadi kita sudah belajar tentang kebutuhan. Minggu depan atau materi selanjutnya tentang kebutuhan menurut waktunya. Kalian jangan lupa baca dulu materinya. Ya, ada di halaman 87. Silakan kalian baca di rumah sebagai persiapan kita di pembelajaran berikutnya. Oke, silakan bereskan perlengkapan belajarnya, masukkan ke dalam tas. Baiklah teman-teman. Mari teman-teman kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inal insana lafi usri ilal ladzina amanu wa amilus solehati wa tawasau bil haqq wa tawasau bil sabr. Sadaqallahul azim. Semua pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam